Teruntuk para introvert di luar sana, mungkin episode ini menarik buat kamu. welcome back to M. Senhums Podcast. Di mana kita akan bahas daily things, ketemu research, ketemu buku, terus yang bikin bilang, wait, bener juga ya? Yes. Reminder juga buat kalian yang lagi dengerin, kita ingetin jangan lupa follow, komen, dan share podcast ini. Dan juga follow Instagram, TikTok kita @MSenHomes buat dapetin info trivia dalam 1 menit. Exactly, dan jangan lupa untuk subscribe Spotify kita, YouTube kita juga ya. Betul. Yes. Oke, langsung aja nih kita mau bahas topik kita hari ini karena kayaknya ini tuh it's in our blood. Iya sih, bener-bener. Ini kita ngebahas topik yang kita berdua banget. Yes. Nah, Yes. jadi ada sebuah penelitian dari Very Well Mind bilang kalau 40% dari populasi di dunia ini adalah introvert. Nah, Kita termasuk ya? iya. Kita termasuk kayak, berapa tuh? 40% nih. 0,0 gimana sih? Itulah. Yes. Pokoknya jadi hampir setengahnya ya dari 100%. Berarti itu banyakan orang ekstrovert dong. Ya, ternyata lebih banyak. Tapi walaupun begitu ya, jadi dari geng pertemanan isi 3 orang, mungkin bisa aja 2 ekstrovert, 1 introvert gitu. Oke. Ya kalau di sini berarti ya kita berdua 2 introvert, 1 Revo. Revo ekstrovert nggak? Itu wah kita bertiga introvert tuh, ya kan? Iya. Oke. Nah kalau MBTI Homes, ini Yes. nih kalau aku kan percaya banget zodiak. Iya. Iya. Kalau kamu kan ini kan MBTI. Betul, aku suka MBTI karena assessmentnya panjang, yang dijawab-jawab panjang. Jadi more or less aku percaya dan suka gitu. Nah hasil MBTI aku itu INFJ. Oke. J-nya for Jemima. J-nya for Jemima atau for nggak nemu for ya. J itu aku lebih judging sama orangnya. Judgmental. Kalau kamu MBTI apa? Aku sama kayak kamu, tapi beda 1 huruf doang. Apa? INFP. INFP. Aku tuh dari 10 kali ngetes, aku Apa? 8 INFJ, 2 INFP. Oh gitu. Jadi ya yang berubah belakangnya doang. Tapi INF-nya Tapi aku juga lagi berubahnya INFP. Iya. Tapi aku kayak lebih milih INFP karena aku nge-google karena kamu Google kenapa? INFJ kenapa? zodiak INFP. Pisces ya? Aduh Tuhan. Aku nge-googling, sungguhan aku googling karena kayak what? Jadi aku percaya INFP Iya, bukan iya, karena iya. percaya Pisces, tapi percaya INFP-nya. Setelah aku tes. Tapi aku tuh INFP. Oh INFP Siapa ya? lagi ya yang INFP? Lady Di INFP. Oh iya. Terus Belle, Iya. Belle Beauty and the Beast Iya. INFP. Tapi kita gak mau ngebahas itu kan? Enggak. Tokoh-tokoh itu. Kita mungkin bahas yang lain kali Yes. mengenai MBTI. Oke deh. Tapi ya dari situ udah ketahui arahnya mau kemana. Kita mau bahas mengenai introvert. Jadi episode ini kita persembahkan untuk para introvert yang mendengarkan. Karena ternyata menjadi introvert itu menyenangkan. Kalau kita tahu cara-cara buat menempatkan diri dan memaksimalkan potensinya. Exactly. So Get your coffee ready. gengs. Geng introvert, nggak ada yang extrovert juga boleh ikutan dong. Extrovert juga boleh dengerin. Siapa tahu punya temen. Yes, mana minum kamu? Kling. Oke. Part 1. Part 1 ini kita akan mendefine. Jadi adalah subjudulnya adalah define introverts. Yeah. Nah, kita kan sering ya mengasosiasikan introvert itu sebagai pemalu. Betul. Padahal enggak sepenuhnya benar. Yeah. Mungkin ada benernya, Yeah. tapi enggak sepenuhnya. Jadi yang membedakan introvert dengan extrovert adalah social stimulation-nya. Betul. Kalau introvert tuh prefer quiet, minimal stimulating environments-nya tuh yang kecil gitu. Stimulating environments apa ya Kayak tempat rame. Betul. Atau kayak bukan tempat rame, mungkin lagi nongkrong temennya ngobrol semua. Iya. Nah, itu tuh nggak bisa. Oh ini ada penjelasannya. Okay. Stimulation comes in all forms. Social stimulation, lights, noise, and so on gitu. Benar kayak lampu yang terlalu yang kayak bang gitu Yeah. tuh kayak oh no. Bahkan cahaya matahari aja bikin introvert kayak kurang nyaman. Iya ya. Iya gak sih? Iya bener juga sih. Kamu ngerasa Iya, gitu iya. sih.
Nah kalau extroverts ini need higher levels of stimulation to feel their best. Emang benar, kita kan ngeliat ya extrovert gitu ya, kayak kalau mereka tuh di tengah keramaian mereka tuh kayak lebih alive. Betul. Kita bisa ngelihat kayak mereka tuh ngomong lebih, oh, ini loh, itu loh lagi rame kan. Betul. Kayak ya kayak lagi rame dia bisa kayak ini loh, itu loh, Iya, cerita iya, gitu. iya. Nah kita yang kayak sebagai kaum introvert kayak wow. Iya, ini aku ngerasain sendiri ketika aku sangat nggak nyaman ketika ada di beberapa tempat. Waktu kita dapat kesempatan pergi ke Amsterdam, terus waktu ke Jepang juga di Shibuya. Itu kan fast pace dan rame dan cepet banget. Akhirnya aku ngerasa nggak nyaman. Aku kayak pengen buru-buru pergi yuk, cabut yuk. Ini nggak nyaman gitu. Tapi kalau aku mau klarifikasi dulu, kayaknya kalau di Amsterdam waktu itu kita karena emang nginepnya deket ini, pusat kota kan? Iya, red light districtnya kan, karena emang deket ini ya, karena kita deket stasiunnya. Di situ emang rame banget. Tapi setelah lebih jauh nggak serame itu. Betul. Iya. Oke. Iya. Nah, terus kalau aku juga merasakan hal yang sama waktu kita kemarin ada satu neighborhood yang di Jepang, di Tokyo yang kayak oh my god, ini tuh apa ya, kayak rame banget orang lewat lalu lalang kayak udah oh my god, very overstimulating tau nggak? Banyak hal yang kayak udah bising. Terus kayak lampunya terang banget. Betul. Terus kayak suasananya, gedungnya, bahkan menurut aku karena gedungnya tinggi gitu ya, jadinya tuh kayak overstimulated. Iya, overcrowding gitu loh, kayak oh my god gitu. Bisa juga kalau misalnya kita lagi ada di tengah-tengah, lagi di satu ruangan gitu ya. Pasti ini kita para kaum introvert pilihnya duduknya di pojok, ya kan? kasih kita menjauh dari orang, ya kan? Sementara kayak ngobrolnya, kenapa sorry aku potong? Iya. Sementara kalau misalnya orang-orang yang extrovert, berarti dia pasti seringnya yang kayak di tengah gitu kan? Iya, benar. Atau juga mungkin ngobrolnya dikit orangnya, ya nggak sih? Kalau introvert mungkin kayak 2-3 orang. Iya, bener. Tapi kalau extrovert emang kayak rame gitu. Seru-seru sih. Emang beda-beda sih emang cara ini ya, menyerap energinya gitu. Betul. Loh. Kayak kita baru ngeliat gitu aja rasanya udah kayak udah keringetan. Kayak oh my goodness gitu. Dan gak ada yang salah. Being extrovert sama being introvert tuh sama sekali gak ada yang salah. Tapi ya mungkin karena kita berdua introvert, jadi kita bisa relate bahasa yang introvert. Cuma bukannya berarti kita gak bisa di tempat umum rame juga sih. Betul. Itu kan emang harus dikondisikan gitu. Saat kita, apalagi kalau udah di situasinya harus gitu kan, di tengah-tengah keramaian gitu. Jadi emang kadang mungkin emang lebih exhausted, tapi abis itu setelah itu kalau kata siapa namanya? Oh, Sheila Dara, katanya kan introvert banget. Jadi dia emang kayak oh ya udah tempat rame, tapi abis itu dia healingnya atau kayak menghilangnya agak lama gitu kan, untuk merecharge dirinya lagi. Aku juga gitu. Iya. Kalau habis gitu-gitu pasti kayak aduh capek banget. Pasti pengennya tiduran, pengennya ya gitu. Kalau aku boleh jujur, sebenarnya aku mungkin agak ambivert gitu loh. Introvert iya, tapi extrovert nggak sih? Nggak jadi deh. Mungkin beberapa orang doang bisa jadi extrovert. Tapi kamu ada sisi extrovertnya sih. Bukan sisi extrovertnya, lebih kayak ekspresif. Iya, lebih ekspresif ya. Tapi mungkin untuk social stimulationnya kamu lebih prefer yang environmentnya tadi ya quiet, enggak ini. Tapi secara sisi ekspresifnya mungkin lebih ekspresif ya, bukan ekstrovert. Iya, ya kan? Mungkin itu. Oke. Iya. Jadi aku revisi, aku bukan ambivert. Ada juga sih ambivert. Biasa ambivert Gemini tuh. Jadi kamu percaya? Ngakunya nggak percaya zodiak, tapi barusan statementnya zodiak. Wow. Sorry buat introvert Gemini, sorry. Kita masuk ke part 2. Part 2. Emang beberapa sistem dunia kita tuh menguntungkan ekstrovert. Ini lagi-lagi bahas bukan artinya kita menyalahkan ekstrovert ya, tapi dari sudut-sudut pandang kita sebagai introvert. Jadi sistem kelas kita tuh menilai partisipasi aktif di ruang diskusi, kayak misalnya di kelas gitu ya. Iya, benar-benar. Kayak murid yang pendiam tuh sering dianggap kayak nggak aktif, walaupun sebenarnya mereka tuh dengerin dengan intens gitu. Iya. Yang lebih diapresiasi biasanya yang rajin jawab, rajin ngomong gitu. Yang berani istilahnya, kayak berani jawab. Tapi ya memang begitu sih. Tapi kalau mungkin istilahnya topik yang dia tahu, mereka kan jawab nggak sih walaupun introvert? Biasanya jawab. Tapi aku punya challenge sama kamu. Coba kamu ingat 3 orang di sekolah waktu di sekolah dulu, yang ranking 1 gitu ya, yang selalu masuk ranking 1 gitu.
kamu coba ingat nama-namanya, kamu ingat orangnya gitu ya. Menurut kamu mereka introvert atau extrovert? Tahu gak ya? Aku soalnya udah lupa sih, kayak maksudnya ranking 1, ranking 2, ranking 3 tuh kayak udah jarang banget di-share kan angkatan kita, kayaknya nggak sebanyak itu ya. Kalau aku mengingat, aku trace back itu ya zaman aku sekolah ya, yang ranking 1 terus gitu, itu memang biasanya mereka orang-orang yang introvert sih. Intro. Kalau yang extrovert emang pandai bergaul, yang kayak mereka tuh rajin ke OSIS lain-lain. Tapi yang nilai akademisnya tinggi, emang biasanya yang introvert. Karena mereka kayak di sini dibilang, mereka tuh justru mendengarkan dengan intens gitu. Biasanya gitu-gitu. Bener-bener sih. Tapi kan tadi kamu bilangnya kalau sistem kelas itu partisipasi. Oh mungkin secara ngangkat tangan, tapi secara nulis. Secara nulis, jawab pertanyaan di tulisan gitu-gitu. Aku sih ngeliatnya kayak, 3 orang yang aku ingat selalu ranking 1 sih mereka orang-orang yang pendiam, introvert gitu. Introvert. yang selalu jago ngomong di depan. Enggak, yang selalu ditunjuk ke depan tuh biasanya yang extrovert yang berani gitu kan. Biasanya jadi ketua kelas, ketua OSIS gitu-gitu kan. Betul gitu. Aku masih nggak kepikiran sih siapa, cuma maksudnya kayak kayaknya lebih ke introvert banyak kayak banyak ya secara nilai ini kali ya. Akademis ya. Gitu. Nah, kalau di meeting dan diskusi kadang-kadang ada yang selalu didengerin tuh yang the loudest voice in the room. Betul. Padahal ya kadang-kadang belum tentu bener ya. Exactly. The loudest is not always the rightest. Iya, tapi kayak sistem diskusi meeting kita biasanya yang didengerin yang ngomongnya paling kenceng gitu. Betul. Makanya kadang-kadang mereka jadi yang paling seolah-olah paling perform, terus tahu diangkat jadi leader, jadi bos gitu-gitu kan. Iya. It's okay, nggak apa-apa. Nah, kalau okay. di social media, algoritma media sosial juga lebih menyukai mereka yang sering berbagi, sharing, tampil percaya diri, dan berinteraksi cepat, karakteristik yang lebih cocok dengan extrovert. Iya, yang suka tampil lah. Iya, tapi sekarang nggak selalu gitu loh. Betul, sekarang yang introvert dan apa istilahnya? Bukan soft spoken tapi orang yang kayak gentle. Yang ngomongnya tuh pelan gitu-gitu juga banyak bikin konten. Iya, dan kayak menurut aku sekarang banyak mungkin tipe kontennya lain. Betul. Kalau emang ekstrovert ya emang mungkin kontennya yang kayak apa ya? Sketsa gitu. Iya, sketch gitu atau kayak emang rame gitu. Ekspresif. Tapi kalau yang introvert tuh bikin kontennya tuh yang kayak get ready with me, yang mereka tuh kalau aku mostly lihat mereka tuh yang pada ini yang masak, tapi nggak ngomong, jadi kayak day in a life of siapa, atau get ready with me. Dan biasa mereka ngomongnya, kalaupun ngomong pakai VO ya, bukan pakai ngomong langsung gitu ya, cerita. Langsung, Atau ya kayak suka banyak tuh konten di YouTube sih, yang konten kayak beberes. Itu tuh, terus kasih musik-musik lo-fi. Iya, lo-fi atau lo-fi? Masuk kamu lo-fi ya sih? Lo-fi itu yang kayak musik-musik yang ada bunyi gitu. Oh gitu. Iya. Aku pikir sejenak kamu lupa cara ngomong Levey. My favorite singer saat ini. Levey aja menurut aku introvert kayaknya. Kelihatan sih. Kalau extrovert tuh mungkin Rosé-nya Blackpink. Iya. Jennie. Lisa terlihat extrovert. Kayak kalau extrovert tuh somehow kayak temennya banyak. Benar. Iya nggak sih kayak di mana-mana. Yes, gitu. True, ya nggak apa-apa. Nggak masalah. Introvert juga ada temennya. Betul. Tapi kita lagi-lagi point of view-nya introvert. Yes. Oke. Nah ini part ketiga. Ini kita mau bahas sesuatu yang pastinya bikin kita semua senang. Karena adalah strength-nya introvert. Jadi jangan minder, jangan kecil hati kalau kita tuh introvert gitu. Ternyata walaupun tadi dibilangnya sistem dunia tuh menguntungkan ekstrovert, tapi nggak sepenuhnya bener kok. Iya. Karena emang introvert tuh punya strength-nya masing-masing. Exactly. Yang pertama apa tuh? Pemikir yang mendalam dan reflektif. Bener sih. Jadi introvert ini ya cenderung berpikir sesuatu itu memproses informasi lebih dalam, lebih lama, lebih hati-hati sebelum mengambil sebuah keputusan. Betul. Gitu. Ya kan kalau ekstrovert kan emang cepet banget kayak set gitu. Iya. Ya nggak cepet juga sih, cuman kali karena nggak tahu deh kalau itu ekstrovert jangan. Aku nggak berani. Kita nggak berani bukan mendowngrade tapi ngejudge introvert. J kamu nggak boleh dipakai di sini. Oke. Iya tapi emang bener sih kalau introvert itu emang mungkin prosesnya lebih lama karena emang dia lebih sering. Kalau aku ngerasa juga suka kayak entar dulu deh. Iya. Gitu kayak aku
cerna dulu deh. Iya, gitu. iya, bener. Ini tapi ada penelitian ya. Penelitian bernama Jonathan Schick dari Wellesley College. Jadi introvert tuh emang memiliki aktivitas otak yang lebih tinggi di area yang memproses informasi internal. Kayak memori, pemikiran masa depan, dan reflection. Kayak gitu-gitu ya. Terus, nah ini tuh si Susan Cain ini. Susan Cain ini adalah pembicara, penulis buku. Dia tuh emang introvert banget. Nah di bukunya judul Quiet ini dia menjelaskan kalau introvert tuh lebih suka berpikir dulu baru berbicara. Sementara kalau extrovert kan kebalikannya. Nah itu yang jadi keunggulan dari para introvert kayak kita. Oke. Benar. Dia si Susan Cain ini introvert total. Wow. Cannot. Tapi ya sih kadang kan kayak tadi aku bilang ya, kayak untuk ngambil sebuah keputusan somehow aku juga jadi lebih mikirnya lama. Aduh ya kayaknya gue pikirin lagi gitu. Iya. Ternyata emang itu it's in our brain. Betul. Oke, yang kedua. Yang kedua itu lebih kreatif dan inovatif, terutama dalam kurung saat kerjanya sendiri gitu. Tapi ini bersih. Iya. Aku merasa emang kadang-kadang orang introvert lebih banyak yang di bidang kreatif, ya. Kayak karena ya mereka susah mengekspresikan di depan umum. Benar. Diekspresikan di lewat karyanya. Iya, benar sih. Benar karena emang terus udah gitu kan kayak dibilang tadi kan introvert itu lebih bukan lebih senang tapi kayaknya bekerjanya tuh lebih seringnya sendiri. Nah, Betul. karena dia sendiri atau mungkin tim kecil dia jadi lebih punya waktu, bukan punya waktu, dia jadi kayak lebih mengolahnya. Betul. Nggak ada kayak interfere dari orang lain gitu Iya. loh. Jadi kayak ini pemikiran gue ini lagi. Jadi gue olah lagi, jadilah disitulah puncak kreativitas gitu. Bener. Saat bekerja sendirian atau saat bekerja dalam tim kecil. Small team ya. Bener juga ya, banyak ya orang-orang yang kayak director, kayaknya lebih director, scriptwriter, itu mostly kayaknya emang Lebih introvert. Sementara aktornya extrovert sih. Ya ada yang dua-duanya. Dua-duanya Iya, sih, gitu. Nah ini dari riset dari siapa nih Homes? Wow, kamu yang baca dong. Di sini sih tulisannya susah ya. Mihaly Csikszentmihalyi. Wah susah ya. And Gregory Feist. Tokoh-tokoh paling kreatif dalam seni dan sains itu menunjukkan sifat introvert yang kuat. Mereka tuh itu lebih suka nyendiri buat istilahnya flow dan eksplorasi ide. Iya benar. Iya kayak writer, penulis tuh mostly karena mereka benar sih kata-kata kamu, karena mereka mungkin tidak bisa bukan tidak bisa ya, mungkin lebih sulit mengatakan langsung lewat kata-kata, mereka menyalurkannya lewat karya, lewat gitu tulisan, lewat musik, lewat gambar, lewat apa gitu-gitu. That is so true. Karena mereka lebih karena sendiri juga, jadi mereka ya explore idea mereka untuk keluarnya gitu. Nah, iya. Ini banyak. Ada beberapa di sini tulis beberapa pencipta besar yang emang mereka tuh menghasilkan karya penting dalam kesendirian mereka, bukan dalam kelompok brainstorming. Susah ya emang kalau emang ini introvert untuk kerja kelompok. Iya susah sih. Aku tuh sungguhan ya, aku tuh paling deg-degan kalau kerja kelompok. Iya. Rasanya kayak gak apa-apa, gue aja yang kerja. Maksudnya gak deh sendiri. Bukannya gak mau, maksudnya karena kayak harus berkomunikasi. Terus harus debat. Iya bener. Harus debat ide kita, kadang-kadang kita ngerasa kayak aduh nih ide gue bagus gak ya. Terus kadang-kadang akhirnya ya kita tadi loudest voice in the room yang diterima idenya benar. Iya. Ini ada Einstein, ada Chopin, ada Darwin. Mereka tuh emang suka kerja sendiri. Gitu. Baca gitu ya? Chopin. Gak tau, Chopin. Aku baca dari Mary Kate and Ashley Olsen. Chopin. Just kidding. Terus. Cuma buat aku justru kreativitas mereka dihasilkan bukan dari justru dihasilkan dari poin yang ketiga ini yang. Oke. Poin ketiga ini adalah introvert itu adalah pendengar yang hebat gitu. Jadi introvert itu memiliki kecenderungan buat mendengarkan secara aktif. Jadi emang ini yang bikin istilahnya ya, introvert itu mungkin ada semacam hypersensitivity-nya yang mereka tuh bisa menangkap rasa-rasa yang ada di sekitar gitu. Ya kan? Karena energi mereka kayak dibilang dia kalau overstimulated dia tuh ini gitu. Apa namanya? Capek. Jadi dia tuh selektif akan apa yang dia capture dalam sekitar dia gitu. Betul. Ya gitu sih. Itu yang menarik. Jadi mereka tuh good listener yang akhirnya dijadikan karya gitu. Benar-benar. Kadang karena emang ya sih, kadang kan kayak kalau introvert kayak jarang ngomong, ya kan? Ya emang benar kali karena mereka tuh emang lagi observe. Yeah.
lagi dengerin ini tuh ngomonginnya apa, atau kayak apa ya, ya masih lagi kayak oh ini tuh maksudnya gini, oh ini tuh gini. Aku suka kata-kata observe karena emang kita sebagai introvert kita suka ngeliatin gesture orang gitu. Kadang-kadang karena aku akhirnya juga judgy, kadang-kadang aku juga ngejudge kayak dia kok gitu ya. Is it J for judgy? Iya, INFJ kan judgmental. Yang kalau yang P-nya tuh perceive. Iya, perceive. Iya. 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 Nah, ini ada penelitian dari Lori Helgo, psikolog, klinis dan penulis Introvert Power. Introvert itu menggunakan lebih banyak aktivitas di korteks prefrontal, area otak yang terlibat dalam mendengarkan dan empati. That's why. Yes. That's why, karena emang udah dari badannya juga emang dari tubuhnya itu introvert tidak bisa memungkiri tubuhnya. Template otaknya berpikir adalah ternyata lebih banyak di korteks prefrontal ini ya. Betul. Ini tuh yang ngebuat introvert tuh efektif dalam ngebangun hubungan yang dalam dan bermakna. Jadi nggak sekedar basa-basi. Exactly. Makanya mereka selektif ya. Iya benar, pilih. Teman-temannya circle-nya biasanya kecil tapi bisa ya kadang-kadang apa ya? Temennya banyak lingkungannya, cuman yang deket gitu kan. Yang bener, kayak bener. temennya lingkungannya luas gitu, lebar. Cuman again yang deket gitu. Nah ini yang keempat adalah kepemimpinan efektif dalam tim proaktif. Gimana kamu, Holmes? Karena emang biasanya kan kayak tadi dibilang kan, justru orang-orang yang dianggap dia jadikan leader, jadi pemimpin tuh orang-orang extrovert kan. Karena mereka loudest voice in the room, karena mereka bisa ngedrive orang dengan kata-kata mereka. Tapi ternyata ketika dijadikan pemimpin, nah introvert tuh justru punya strength-nya sendiri. Terutama bisa memimpin tim yang kreatif dan aktif gitu ya. Kenapa? Karena ini ada riset dari si Adam Grant nih. Adam Grant dibilang introvert tuh sering lebih baik daripada extrovert dalam memimpin tim yang penuh inisiatif. Karena biasanya introvert tuh ngasih lebih mungkin untuk ngasih ruang ide daripada mereka mendominasi pembicaraan. Kayak gitu ya. Mungkin ya itu ya karena mereka berpikir kayak ini yang lain ada ide gak nih gitu kan. Iya benar. Jadinya open. Dan lebih mendengarkan. Betul. Gitu, mungkin kayak ada sisi lagi nih. Gitu. Iya. Nah ini tuh penting ya dalam dunia kerja yang semakin kayak mengandalkan ide, kolaborasi dan inovasi. Betul. Nah ya kolaborasi mungkin yang paling agak bikin deg-degan ya karena mesti berkolab gitu. Cuman sama orang lain. Cuman kalau emang orangnya tepat gitu somehow it works very well. I think. Iya. Introvert ya, iya. Aku ngerasain sih. Aku ketika dapat kesempatan jadi leader, emang aku lebih banyak ngelibatin tim kamu. Ngelibatin ya maksudnya karena ya aku sendiri kayak aduh capek deh kalau harus terus-terusan ngomong, harus terusan take decision apa gimana. Jadi aku kayak somehow lebih kayak yuk bareng-bareng yuk kayak gitu-gitu. Iya gitu sih. Betul. Yeah. Nah ini poin kelima, sensitivitas dan empati yang kuat. Yeah. Ini dibilang ya banyak introvert yang cenderung highly sensitive person atau HSP. Nah mereka itu sangat peka terhadap kayak emosi orang lain dan nuansa sosial. Itu yang relate tuh kayak overstimulate itu gak sih? Iya. Karena kayak ekstra sensitif gitu loh. Mungkin ya perasaannya juga gitu karena kayak kayaknya baperan gak sih introvert? Iya. Iya bisa dibilang gitu ya. Iya kan introvert ya? Baperan sih. Mudah apa ya? Apa bilang ya kayak perasa. Iya gitu. perasa iya. Aku ngerasa sih. Introvert kita perasa sih. Iya. Nah ada si Elaine Aron yang dia nulis bukunya The Highly Sensitive Person yang bilang kalau 70% dari HSP adalah introvert. HSP apa tadi? Sensitive person. Highly sensitive person ya. Iya. Iya benar. Berarti sih udah ini ya. Udah dijelasin. Karena emang lebih melibatkan kayak tadi kan korteks otaknya juga empatinya lebih duluan, lebih mendengarkan. Jadi kayak emang sensitif mendengarkan kayak sensitif bukan cuma perasa gitu maksud tapi kayak emang lebih peka aja. Betul. Nah ini jadi ngebuat mereka unggul dalam beberapa profesi nih, beberapa profesi yang menuntut empati kayak psikolog, konselor, perawat, pekerja sosial atau pendidik. Benar. Jadi karena mereka kan bekerjaannya emang bareng orang sih, walaupun mungkin energinya capek, cuman karena dia bisa merasakan, lebih terasa. Mungkin lebih tepat gitu pekerjaannya. Jadi ya sebenarnya kalau ya kan kesannya where is our space gitu loh, introvert di mana tempatnya? Kayaknya kita nggak perlu takut deh. Betul. Nah, nggak perlu berasa kurang gitu loh. Jadi kayak ini kayak reminder. Aku baca ini semacam kayak reminder buat diri aku kayak
it's okay. Mungkin gue bukan extrovert tapi gue punya sesuatu yang lebih gitu ya. Betul, strength di tempat lain ya. Bukan kekurangan suara, tapi kayak kita tuh nyimpen kekuatan kita dalam diem. Ceelah. Kita lagi memproses sebenarnya. Iya. Ada kok orang-orang famous, orang-orang yang sukses yang introvert juga. Ini ada beberapa contohnya kita bacain ya. Ada Meryl Streep, dia bukan aktris ya. Terus ada Steven Spielberg, ada Michael Jordan nyata. Tapi Michael Jordan kelihatan sih, dia kurang sosialisasi sama orang kurang gitu. Terus ada Albert Einstein, Cillian Murphy. Wah, ini udah kayak paling aktor introvert Cillian Murphy. Iya. Terus ada kalau ini Taegu. Ini kalau yang nonton drakor pasti tahu. Karena dia dibilang kayak Cillian Murphy-nya Korea. Karena emangnya jadi kayak di luar kamera tuh dia kayak pemalu banget gitu. Benar-benar kayak nggak mau ketemu orang. Masa kayak diem aja diajak ngobrol kayak enggak. Tapi pas acting bagus banget. Cillian Murphy kan juga gitu kayak ketemu orang kayak gitu doang. Iya. Udah. Nah, terus ada satu juga tuh namanya siapa? Jang Do-yeon. Jadi tuh dia, aku inget sih, karena dia orangnya ini banget, lucu banget, kelihatannya ekstrovert, tapi ternyata dia introvert. Gitu lah. Jadi bukti kalau introvert doesn't always look like a shy person. Gitu loh. Mungkin komedian. Gitu. Dia lucu banget, yang dia tuh suka nge-host sama suka interview apa sih kafe apa gitu show-nya. Dia lucu banget, dia lucu. Dan aku kaget, dia bilang dia kayak, gue juga introvert. What? Yo. Ternyata emang gak semena-mena kalau introvert tuh pemalu. Enggak. Iya. Jadi sebenarnya pesannya adalah apa, Nahum? Pesannya adalah ya be authentic of yourself aja sih. Maksudnya kalau kita emang kita introvert gak perlu maksain diri jadi extrovert. Karena ya ada bentuk keberanian tersendiri gitu untuk jadi diri kita sendiri. Kayak kita bilang ya, kalau maksain nanti jadinya malah kayak terlihat nggak genuine gitu ya. Iya, benar-benar. Ya, be authentic ya, be yourself. Be yourself in introvert ya, kayak aku bilang bentuknya nggak semua kayak gitu. Jadi bisa mungkin emang disesuaikan di bidang pekerjaannya, atau lagi kerja emang lagi rame, atau orang-orang yang emang nyaman ya bisa juga jadi tiba-tiba extrovert gitu loh. Ini dibilang ya, don't think of introversion as something that needs to be cured. Bagus banget. Spend your free time the way you like, not the way you think you're supposed to. Jadi ya jangan menghabiskan waktu gimana orang berpikir harus dilakukan, atau kayak kayak lu pikir kayak gue harusnya gini deh. Mungkin nggak gitu. Ya udah, kalau emang sukanya dilakukan dengan sesuatu, you do it. Iya, terus berpikir kalau introvert tuh adalah sesuatu yang harus diperbaiki, harus gitu, padahal diobatin gitu kan. Enggak, no. It's all good. Yeah. Just be you. Kalau aku selalu ngerasanya, kalau aku lagi berasa kayak, oh my god, aku kok gini, aku langsung cari INFP terkenal. biar banyak teman sepenanggungan ya. Ya Lady Di udah die. Oke. Di sini dibilang kalau introvert tuh seperti akar pohon yang bekerja dalam diam. Introvert tuh membangun kekuatan dari dalam dan justru bikin akarnya kuat gitu. Jadi pohon bisa berdiri lebih tinggi. Itu perumpamaan aja sih. Kayak mungkin ya, kalau aku mau bilang extrovert, tapi aku merasa nggak punya hak buat ngomongin extrovert. Ya udah jangan. Jadi kalau kamu nih introvert berasa kurang bersinar, no, you are shining in your own way. Yes. Dan kayak lo tuh lagi tumbuh dengan cara lo sendiri, cara yang berbeda. Iya. I think that's it. Thank you so much for listening. Jangan lupa para introvert, extrovert juga follow, komen, dan share podcast ini kalau kamu suka. Jangan lupa kasih rating juga. Follow Instagram, TikTok, subscribe Spotify, subscribe YouTube juga. Yes. Thank you. That's it.